Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Jack Reacher Never Go Back. Film ini bercerita tentang seorang mantan polisi militer legendaris yang tak banyak orang mengetahuinya. Namun pada suatu saat, seorang wanita yang menggantikan posisinya tiba-tiba mengundangnya untuk makan malam. Tak disangka bukan sebuah makan malam yang didapat, sang legenda justru mendapatkan wanita tadi sudah berada di dalam penjara militer karena dijebak oleh seorang oknum. Lantas bagaimana keseruan cerita ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita ini berlatar di sebuah kafe di Amerika, di mana seorang mantan polisi militer bernama Jack Reacher sedang berada. Jack Reacher dikenal karena berhasil membasmi para penjahat dalam film-film sebelumnya, termasuk menggagalkan praktek perdagangan manusia yang dilakukan oleh 4 pria tak dikenal. Namun, saat Jack sedang berada di kafe, 2 polisi yang sebenarnya adalah rekrutan penjahat yang pernah Jack tangkap, mencoba menangkapnya dengan tuduhan kekerasan pada warga sipil. Beruntungnya, seorang polisi militer tampil dan menangkap kedua rekrutan penjahat tersebut. Setelah kejadian tersebut, Jack diundang untuk makan malam oleh seorang polisi militer wanita yang bernama Mayor Susan. Mayor Susan memberitahu Jack bahwa dia sangat mengagumi Jack, yang ternyata dulunya adalah seorang mayor juga. Beberapa hari kemudian Jack mengunjungi markas polisi militer dengan maksud untuk bertemu dengan Mayor Susan yang telah mengundangnya. Namun di sana Jack malah disambut oleh seorang pria berpangkat kolonel yang bernama Morgan. Disinilah Jack mengetahui bahwa Susan sekarang menjadi tersangka dalam kasus spionase. Jadi Jack bertemu dengan teman lamanya Kolonel Moore untuk menanyakan tentang kasus yang menimpa Susan. Namun Jack terkejut saat mengetahui bahwa ada seorang wanita yang menggugatnya. Gugatan tersebut menuduh Jack telah menelantarkan keluarganya meskipun Jack sebenarnya tak pernah mengenal mereka. Sementara itu di tempat lain ada 2 pria misterius yang diam-diam mengikuti Jack kemanapun dia pergi. Mereka tiba-tiba kehilangan Jack di sebuah restoran. Namun Jack muncul kembali di pintu pengemudi dan menghajar mereka. Pada malam hari, Jack yang penasaran dengan orang yang telah menggugatnya memutuskan untuk diam-diam mengikuti seorang anak perempuan cantik bernama Samantha. Dia berharap bisa mendapatkan alasan mengapa ibunya menggugatnya di pengadilan militer. Sayangnya, Samantha malah bersikap arogan dan meninggalkan Jack tanpa memberikan penjelasan. Kemudian, cerita berpindah di Kolonel Moore yang disekap di kursi oleh seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Pria tersebut mencoba mencari tahu hubungan Kolonel Moore dengan Jack yang telah campur tangan dalam kasus yang menimpa Susan. Ketika pria misterius tersebut tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, dia brutal menghajar Kolonel Moore hingga tewas. Keesokan harinya Jack yang menginap di sebuah motel tiba-tiba dijemput oleh seorang polisi militer berkulit Maghrib bernama Letnan Espin. Jack langsung dibawa ke markas polisi militer untuk dimintai keterangan tentang kematian Kolonel Moore. Saat diperiksa mereka melihat bekas luka di tangan Jack. Mendapati ini Kolonel Morgan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menjebloskan Jack ke dalam penjara. Saat dalam perjalanan menuju sel tahanan, Jack secara tidak sengaja melihat 2 orang yang sebelumnya membuntutinya. Dia yakin bahwa 2 orang tersebut berencana membunuh Susan yang telah dijadikan kambing hitam oleh oknum polisi militer. Dalam situasi yang memanas, Jack menyadari rencana jahat tersebut dan segera menghajar Letnan Espin hingga pingsan. Ternyata 2 orang misterius tersebut bergerak menuju sel tahanan Susan dengan niat jahat. Beruntungnya, Jack tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Susan dan pertarungan tak terhindarkan. Setelah berhasil melumpuhkan kedua orang yang ingin membunuh Susan, mereka melarikan diri dengan sebuah mobil polisi yang terparkir di depan gedung. Di tengah perjalanan, Susan memberikan informasi mengejutkan bahwa anak buahnya yang ditugaskan di Afghanistan telah tewas ditembak oleh sebuah kelompok yang belum diketahui.
Sementara itu di sebuah taman, seorang pria bernama Adam mendapatkan informasi dari Kolonel Morgan bahwa Jake dan Susan sedang berada di sebuah warnet dan mencoba mengakses server milik Angkatan Darat. Dari situ terlihat bahwa Adam adalah seorang tentara bayaran yang bekerja sama dengan Kolonel Morgan. Kembali kepada Jake dan Susan yang menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Mereka segera meninggalkan warnet dan terlibat dalam aksi kejar-kejaran antara dua mayor bersenjata dengan seorang tentara bayaran. Aksi kejar-kejaran ini mencapai puncaknya di sebuah restoran cepat saji, di mana terjadi baku tembak epik di antara mereka. Ternyata Adam memiliki keterampilan bela diri yang sangat mumpuni, membuat Jake dan Susan kewalahan. Beruntungnya polisi setempat tiba tepat waktu dan menyergap Adam, memungkinkan Jake dan Susan untuk melarikan diri. Pada keesokan harinya, Jake dan Susan mendatangi kediaman Kolonel Morgan untuk mengambil dokumen yang berisi laporan tentang anak buahnya yang tewas di Afghanistan. Berdasarkan laporan ini, anak buahnya terakhir berkomunikasi dengan perusahaan pemasok senjata Angkatan Darat yang dikenal sebagai Parashores. Tidak lama kemudian Adam juga muncul di sana bersama Kolonel Morgan. Akan tetapi ketika Adam mengetahui jika dokumen tersebut sudah lebih dulu diambil oleh Susan dan Jake, tiba-tiba Adam langsung menghabisi Kolonel Morgan di tempat. Kembali pada Jake dan Susan, mereka segera mencari Samantha setelah menemukan fotonya dalam laporan rahasia. Mereka yakin bahwa nyawa Samantha bisa berada dalam bahaya. Setelah tiba di rumah Samantha, mereka menemukan keadaan rumah yang kacau dan beberapa mayat tergeletak di lantai. Dengan insting yang luar biasa, Jake dan Susan berhasil menemukan Samantha yang sedang bersembunyi ketakutan dalam lemari dapur. Merasa situasi semakin berbahaya, Jake dan Susan memutuskan untuk membawa Samantha ke sebuah sekolah yang tergeletak di pinggir kota untuk menjaganya. Namun, sesampainya di sana, Jake melihat bahwa Samantha tengah fokus memainkan ponselnya dan mengirim pesan kepada teman-temannya. Jake dengan cepat menyadari bahwa ini bisa membahayakan mereka karena ada mungkin dapat melacak ponsel tersebut. Mereka segera meninggalkan tempat itu untuk menjaga keamanan Samantha. Di tengah perjalanan, Jake menerima informasi tentang kematian anak buah Susan yang terkait dengan seorang pria bernama Prudhomme, yang ternyata merupakan mantan karyawan Parashores yang kini telah pensiun dan tinggal di New Orleans. Namun, saat mereka memasuki pesawat menuju New Orleans, mereka diikuti oleh dua orang pria misterius yang merupakan anak buah Adam dan ditugaskan untuk membunuh Jake. Menyadari bahwa situasi sangat berbahaya, Jake dengan cepat menangani kedua orang tersebut secara diam-diam. Setelah beberapa waktu, pesawat mendarat dan mereka tiba di New Orleans. Sayangnya, Adam telah tiba duluan dan bersiap untuk kedatangan mereka. Setelah diketahui bahwa Adam telah mengintai lebih dulu, Jake segera mengajak Susan dan Samantha untuk pergi. Ini menyebabkan terjadinya aksi kejar-kejaran, tetapi akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Setelah sampai di sebuah hotel untuk beristirahat dan melepas kelelahan, mereka menemukan fakta bahwa semua gugatan yang ditujukan kepada Jake sebenarnya berasal dari tindakan Samantha. Samantha melakukan ini karena ia merasa prihatin terhadap ibunya yang ditinggalkan oleh suaminya. Jake, tanpa memedulikan semua masalah yang telah terjadi, meninggalkan hotel untuk menemui seorang wanita yang diduga sebagai istri Prudhomme. Dia langsung mengajukan beberapa pertanyaan tentang suaminya yang dahulu pernah bekerja di perusahaan Parashores. Hingga pada akhirnya Jake menerima petunjuk bahwa Prudhomme kini telah menjadi seorang pecandu narkoboy dan hidup terlantar di jalanan. Setelah merasa cukup, Jake bermaksud kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun, di tengah perjalanan, dia tiba-tiba dihadang oleh 5 orang anak buah Adam yang telah menunggunya sejak tadi. Terjadi aksi baku hantam yang sangat epik antara Jake dan anak buah Adam. Dengan kecakapan dan tanpa kesulitan yang berarti, Jake berhasil mengatasi semua anak buah Adam.
Namun, masalah belum berakhir karena tiba-tiba Adam sendiri muncul sambil melepaskan beberapa tembakan ke arah Jack. Untungnya dengan menggunakan jurus langkah 1000, Jack berhasil lolos dan segera kembali ke hotel untuk menyelamatkan diri. Setelah tiba dan makan malam, Jack dan Susan sempat berdebat tentang sesuatu. Kemudian mereka mencoba mencari informasi berdasarkan sebuah foto yang diperoleh dari istri Prudhomme. Saat bertanya kepada beberapa tunawisma, akhirnya mereka mendapat informasi bahwa Prudhomme berada di sebuah distrik di mana para pecandu narkoba berkumpul. Ternyata informasi ini benar dan di sana mereka berhasil menemukan Prudhomme. Mereka segera menginterogasinya. Dari interogasi ini terungkap fakta bahwa saat perusahaan Parasource yang dipimpin oleh Prudhomme akan mengirim senjata ke tentara Amerika yang bertugas di Afghanistan, Adam yang merupakan oknum anggota militer sebenarnya berusaha mencegat Prudhomme. Adam memiliki niat untuk mengambil senjata tersebut dan menjualnya kepada para teroris. Namun ketika Prudhomme menolak, Adam menyerang konvoi yang membawa senjata tersebut dan akhirnya membunuh anak buah Susan yang saat itu sedang bertugas. Setelah interogasi, Prudhomme akhirnya bersedia menjadi saksi dalam persidangan untuk menyelamatkan Susan, yang saat itu dijadikan tersangka atas kematian anak buahnya. Susan meminta bantuan Espin untuk menjemput Prudhomme di sebuah dermaga. Sementara itu di tempat lain, Adam bersama seorang pria bernama Jenderal Harkness. Ternyata Harkness adalah oknum jenderal yang selama ini berada di balik perusahaan Parasource. Mereka terlihat sedang menyadap percakapan telepon antara Susan dan Espin dan mengetahui bahwa Espin akan menjemput saksi. Harkness segera mengirim tentara bayaran untuk menyerang dermaga. Sementara itu, Letnan Espin yang telah sampai di kawasan dermaga segera menjemput dan membawa Prudhomme yang akan menjadi saksi di persidangan. Di sana Jack dan Susan sengaja bersembunyi, khawatir bahwa Espin mungkin akan disergap. Namun saat Espin dan Prudhomme akan meninggalkan dermaga, mereka diserang oleh tentara bayaran yang dikirim oleh Jenderal Harkness. Espin terkena tembakan di kaki, namun beruntung Jack datang tepat waktu dan bersama dengan bantuan Susan berhasil mengatasi semua tentara bayaran yang dikirimkan oleh Harkness. Kini mereka mulai bingung mengapa Harkness bisa memerintahkan para tentara bayaran. Padahal biasanya para tentara tersebut hanya mau membantu gembong narkoboy. Kemudian untuk mencari informasi lebih lanjut, ketiganya segera menuju sebuah bandara yang diduga sebagai markas perusahaan Parasource. Namun, adegan berpindah sedikit di mana Samantha terlihat sedang lapar karena Jack dan Susan tidak meninggalkan makanan sedikit pun. Dia lantas nekat menggunakan kartu kredit untuk memesan makanan lewat layanan GoFood di sebuah restoran cepat saji. Tanpa menyadari, tindakan ini sebenarnya bisa membahayakan mereka karena Adam bisa dengan mudah melacak posisinya. Sementara itu Jack, Susan, dan Espin yang telah sampai di bandara segera mencoba menghentikan proses pengiriman senjata yang akan disebarkan ke pangkalan militer Amerika di seluruh dunia. Mereka curiga bahwa senjata tersebut mungkin berisi narkoba karena adanya tentara bayaran sebelumnya. Namun saat Susan mencoba membuktikan dengan membuka peti-peti itu, dia dibuat terkejut karena menemukan rocket launcher di dalamnya. Ini sesuai dengan isi surat jalan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Merasa ada kejanggalan, Jack kemudian memeriksa semua senjata secara langsung. Dan benar saja, saat Jack membongkar isi rocket launcher, mereka menemukan opium murni yang diketahui sebagai bahan baku narkoboy. Atas temuan opium murni dalam senjata tersebut, para polisi militer di bandara langsung menangkap Jenderal Harkness. Kemudian adegan berpindah ke Samantha yang sedang dalam kejar-kejaran dengan Adam dan kedua anak buahnya. Samantha berusaha bersembunyi di tengah kerumunan parade Halloween yang sedang ramai-ramainya. Namun apesnya dia terlihat oleh Adam dan aksi kucing-kucingan pun berlanjut. Akhirnya salah satu anak buah Adam berhasil menangkap Samantha. Untungnya, dia diselamatkan oleh Susan yang memerintahkan Samantha untuk melarikan diri. Sementara Susan berusaha menghambat para anak buah Adam. Kejar-kejaran berlanjut ke atap gedung dan Jack yang mengetahui bahwa Susan terpojok berhasil mengatasi anak buah Adam yang tersisa. Meskipun hanya satu.
Saat Samantha ditangkap oleh Adam yang berniat membunuhnya, terjadi negosiasi antara Jake dan Adam. Jake bersedia untuk menggantikan nyawa Samantha. Adam setuju dengan kesepakatan tersebut karena dia berpikir bahwa membunuh Jake lebih menarik daripada membunuh Samantha. Namun karena dia lengah, Jake yang melihat peluang segera melancarkan perlawanan, dan aksi baku hantam yang sangat epik pun tak bisa dihindari. Dalam pertarungan sengit tersebut, Jake sempat kesulitan karena Adam memiliki keterampilan bela diri yang sangat mumpuni. Namun pada akhirnya, Jake berhasil mengalahkan Adam, hingga jasad serta ruh Adam terpisah karena bogeman dari Jake. Pada akhir cerita, kasus ini pun terselesaikan dan semua permasalahan terungkap. Susan yang merupakan mayor dipanggil kembali oleh kesatuannya dan diberikan jabatan baru sebagai komandan polisi militer. Sementara Samantha yang menyadari bahwa gugatannya terhadap Jake adalah sebuah kesalahan, segera meminta maaf kepada Jake yang telah sangat berjasa dalam hidupnya. Dan film pun